Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insanaladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri dan kita jaga serta kita jauhkan dari berbagai perkara yang dapat menghilang dan merusakkannya adalah nikmat al-ukhuwah, nikmat persaudaraan, nikmat dapat melaksanakan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan di atas ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan di antara kalian. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan tidak ada nikmat yang lebih besar setelah Islam, tentunya juga mencakup kalimat sunnah, yang lebih besar dari nikmat persaudaraan di atas Islam itu sendiri. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna fi jalali al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Di manakah mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai ketika di dunia sesama mereka karena aku? Hari ini aku akan menaungi mereka pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naunganku. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutahabbuna fi jalalillah lahum manabir min nurin yaumal qiyamah yaghbituhumun nabiyyun. Sesungguhnya orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah, mereka memiliki mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat kelak yang membuat para nabi dan para rasul cemburu kepada mereka. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Sehingga Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling mengunjungi sesama mereka karena aku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Juga dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Seorang mukmin itu dengan mukmin yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling topang menopang di antara mereka. Sampai-sampai sebagian ulama salaf ada yang mengatakan, ma baqiyat min ladzatid dunya illa thalathah. Tiada nikmat kelezatan dunia yang masih tersisa kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah al-ukhuwah, persaudaraan ala sunnah, di atas sunnah.
dalil-dalil yang menerangkan kepada kita keutamaan persaudaraan di atas Islam, di atas sunnah ala fahmi salafil ummah dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, serta ucapan ulama salaf sangatlah banyak. Nah, karena jamaah yang dimuliakan Allah, untuk kita yang hidup di akhir zaman seperti ini, di sebuah zaman yang sudah sangat-sangat penuh dengan berbagai fitnah, fitnah kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat, keistiqomahan kita di atas agama Allah dan semangatnya kita dalam beramal itu sangat-sangat bergantungan ba'dallah, sangat-sangat bergantungan dan berpengaruh dengan komunitas dan pertemanan kita sehari-hari. Jangankan di masa kita ini, di semua masa, bahkan di masa Nabi, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, bahkan jauh hari di masa Nabi masih hidup, Nabi sudah berkata, inna mathala jalisis salih wal jalisis su kahamilil misk wa nafikhil kir. Fahamilul misk imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Perumpamaan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang tidak saleh, yang buruk, yang fasik, pelaku syirik, pelaku bid'ah, pelaku maksiat. Nabi berbicara tentang teman duduk, bukan partner bisnis. Nabi juga tidak mengatakan kenalan, ya, karena kalau sekedar partner bisnis, Nabi dan para sahabat pun berpartner bisnis dengan Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin. Nah, yang Nabi sebutkan adalah teman duduk, menunjukkan orang yang paling sering dengannya dari selain anggota keluarganya, dari anggota keluarganya atau dari selain anggota keluarganya. Yang soleh dan teman duduk yang tidak soleh, yang fasik, itu bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Apabila teman dudukmu adalah penjual minyak wangi, maka bisa jadi dia akan menghadiahkan sebotol minyak wangi untukmu. Tentunya kalau dia punya sifat dermawan, ya. Kalau dia pelit nggak dapat juga. Nah, siapa yang jual minyak wangi di sini? Ada ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kalian ingin berbisnis, berbisnislah minyak wangi. Kenapa? Karena seandainya dia tidak laku, kamu bisa menggunakannya untuk dirimu sendiri. Iya, kamu bisa memakainya untuk diri sendiri. Nah, ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jangankan ya penjual minyak wangi, penjual baju aja kalau kita duduk-duduk dengannya sering dapat baju ya, Bang Rahmat. Penjual baju. Nah, seperti teman yang saleh itu bagaikan penjual minyak wangi. Kalau engkau duduk di sisinya, bisa jadi dia akan menghadiahkan sebotol minyak wangi untukmu. Demikianlah dengan orang saleh, orang yang berilmu. Dia bisa menurunkan keilmuan dan kesolehannya kepada dirimu. Kalaupun tidak, maka Nabi mengatakan engkau bisa membelinya, atau paling minimnya engkau bisa mencium bau yang harum darinya. Tapi kalau ada penjual minyak wangi, bau burket, bau badan, nah ini kebangetan namanya. Udah nggak mau hadiahin ke orang, dirinya sendiri juga nggak mau pakai biar hemat, ya. Tapi secara umum penjual minyak wangi itu harum. Walaupun jarang mandi ya, tetap harum. Nah, apa maksudnya? Maksudnya kata para ulama, apabila teman duduk kita adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka kita akan bisa berubah seperti dia. Kalaupun tidak, kita sudah mulai merubah sebagian keburukan kita dan mulai melakukan kebaikan-kebaikan yang belum kita lakukan sebelumnya. Paling tidak juga kata para ulama, kita sudah memiliki jeda waktu untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang biasa kita lakukan apabila kita duduk-duduk dengan orang yang semodel dengan kita atau yang lebih buruk dari kita. Contoh kecilnya di tengah-tengah orang awam, misalkan merokok. Kalau duduk dengan kawan-kawan perokok, paling nggak merokok habis makan atau habis ngopi. Tapi apabila dia ngopi bareng dengan ustadz, dengan kawan-kawan pengajian, kan dia harus garuk-garuk kepala dulu. Dia harus menahan gatalnya mulut untuk tidak bisa merokok. Nah,
Dengan itu dia sudah terbiasa di sebagian waktu untuk berhenti dari rokok. Nah, karena teman duduknya orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya, maka dia sudah terbiasa meninggalkan kebiasaan buruknya menggibah orang lain, membicarakan rumah tangga orang lain, ya, membicarakan keburukan orang lain, atau membicarakan hal-hal yang membangkitkan syahwat yang Allah haramkan. Dan paling minimnya, kata para ulama, paling minimnya dia sudah mulai mencintai kebaikan yang ada pada teman duduknya itu dan membenci kejelekan yang ada pada dirinya. Dan itu modal utama seseorang hijrah, yaitu cinta. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, di awal-awal kitab beliau, judul kitabnya Al-Ubudiyah, fikih penghambaan diri kepada Allah. Beliau mengatakan al-mahabbatu muharrikah. Cinta itu adalah motor penggerak. Seseorang tidak akan mungkin bergerak untuk sesuatu kalau belum mencintainya. Nah, apabila seseorang sudah mencintai sebuah kebaikan, maka akan mudah baginya untuk hijrah menujunya. Sebagaimana akan mudah baginya meninggalkan kejelekan apabila dia telah mencintai lawannya dan membenci kejelekan tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sedangkan apabila teman dudukmu itu adalah orang yang fasik, orang yang tidak memiliki tauhid, tidak memiliki sunnah, bukan orang yang saleh, maka seperti engkau duduk di sisi pandai besi. Pandai besi akan membakar bajumu, sengaja maupun tak sengaja. Atau paling minimnya engkau akan mencium bau yang tidak enak darinya. Demikianlah kalau kita duduk dengan orang-orang yang fasik, pelaku kesyirikan, pelaku kebid'ahan dan maksiat. Kalau tidak sama seperti dia, paling tidak kita sudah mulai melakukan sebagian kebiasaan buruknya. Paling tidak juga kita sudah mulai mencintai kejelekan yang ada pada dirinya. Dan paling tidak kita sudah terbiasa melihat, mendengar kejelekan-kejelekan mereka di depan kita tanpa ada kerisihan sedikit pun. Sudah mulai tidak risih lagi dengan maksiat. Walaupun dia belum melakukannya, tetapi dia sudah mulai tidak merasa risih dengan maksiat. Sehingga ketika maksiat itu dilakukan di depannya, tidak ada pengingkaran di dalam hatinya sedikit pun. Dia tidak risih sedikit pun. Anteng-anteng saja, tetap nyaman, tentram. Maka di saat itu dia mendapatkan dosa yang sama, meskipun dia tidak melakukannya, karena dia berada di majelis itu dan tidak ada pengingkaran sedikit pun dari hatinya. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayati Allahi fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Naam, innakum idzan mithluhum. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ada beberapa bimbingan dan nasihat dari para ulama, baik yang kita duduk bersimpu di hadapan mereka ataukah ulama-ulama yang telah wafat jauh sebelum kita, melalui kitab-kitab mereka, agar nikmat ukhuwah ini tetap terjaga dan terpelihara. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah berdoa kepada Allah agar Allah mengabadikan persaudaraan di antara kita, agar Allah membersihkan hati kita dari keburukan-keburukan yang dapat meretak dan menghancurkan persaudaraan yang telah ada. Yang kedua, ada saling berlapang dada, saling mengalah. Hasan al-Basri yang hidup di masa tabi'in dari negeri Basrah, beliau mengatakan, tarafaqu ya ahli sunnah fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahli sunnah, pengikut sunnah Nabi SAW, hendaknya kalian saling sayang menyayangi, saling mengalah, saling berlapang dada, karena kalian adalah kaum minoritas. Ini beliau katakan di masa tabi'in. Bagaimana seandainya beliau hidup di masa kita ini? Saling sayang menyayangilah kalian, saling berlapang dadalah kalian, saling mengalahlah kalian, karena kalian adalah kaum minoritas. Sedangkan beliau hidup di masa tabi'in. Bagaimana seandainya beliau hidup di masa kita ini? Sekarang kita terlihat seolah banyak di dalam ruangan ini, tapi coba keluar. Gak usah tempat yang jauh, baru keluar di aspal itu sudah gak terlihat lagi orang yang berjenggot. Kita berjalan di aspal tidak pernah melihat wanita yang bercadar, lelaki yang celana yang cingkrang di atas mata kaki. Walaupun ada yang berjenggot, tapi rupanya pemahamannya Allah di mana-mana.
Hah? Ada yang bercadar, rupanya dia berakidah wahdatul wujud. Allah menyatu dengan para walinya. Nah, ada yang bercadar, rupanya pahamnya khawarij, takfiri. Nah, ada yang bercadar cingkrang atau berjenggot, rupanya pahamnya takfiri, menganggap orang yang membaiat imamnya kafir. Kalau sholat di masjidnya, dipel masjidnya. Nah, dari penampilan yang luar saja, sunnah ini sangat asing. Belum lagi kalau kita mengkaji, menilainya dari sisi akidahnya, maka jauh lebih sedikit lagi. Maka kata Hasan Al-Basri, tarafaqu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Saling sayang menyayangilah, cinta mencintailah, saling mengalahlah di antara kalian wahai ahlu sunnah, karena kalian kaum minoritas. Kalau kita tidak bersabar, jamaah yang dimuliakan Allah, ukhuwah ini sangat mudah retak. Hanya gara-gara masalah kecil terkadang bisa putus persahabatan kita. Hanya terkadang gara-gara lupa diundang makan setelah daurah, bisa retak persahabatannya. Lupa diajak makan bareng, ya, atau gara-gara dia tidak semobil dengan fulan dan allan dalam suatu kepanitiaan, bisa rusak persaudaraan. Hanya gara-gara orang lupa konfirmasi ke dia tentang sesuatu yang berkaitan dengan suatu sosial ataukah yang lainnya, bisa retak persaudaraan ini kalau kita tidak saling mengalah. Selama bukan masalah akidah, bukan masalah agama, hanya sekedar masalah gengsi, ya, hanya sekedar masalah di rapat kita nggak diminta pendapatnya atau pendapat kita nggak diambil dan sebagainya. Selama itu masalah dunia, kita mengalah aja deh. Bahkan sekalipun seandainya hak kita diambil, mengalah saja selama hak tersebut tidak, apabila diambil tidak membuat kita mati kelaparan, ya kan? Hak tersebut seandainya diambil dari kita tidak menghancurkan kehormatan dan dunia kita, demi menjaga persaudaraan. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Ikhwan diuji dengan tingkah laku seorang ustaz. Terkadang seorang ustaz juga demikian diuji oleh Allah dengan tingkah laku dari sebagian ikhwannya. Nah, seorang panitia terkadang kajian terkadang diuji oleh Allah dengan sikap orang-orang lain terhadap dirinya, dengan berbagai tuduhan, dengan berbagai penilaian sensitif kepadanya. Demikian juga sebagian panitia diuji oleh Allah dengan sikap sebagian panitia yang lainnya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap yang lain. Atasbirun, akankah kalian bersabar? Wa kana rabbuka basira. Dan Rabbmu Maha melihat. Apalagi dalam kepanitiaan yang seperti ini, ya, kita harus benar-benar saling berlapang dada, saling memaafkan, ya. Selama itu perkara dunia, hanya masalah gengsi-gengsian, ya, udah buang jauh-jauh itu, jamaah. Apabila orang-orang di atas kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat bisa saling berlapang dada, bisa saling memaafkan, kenapa kita yang di atas tauhid dan sunnah tidak bisa saling memaafkan? Hak seandainya orang tersebut sudah benar-benar zalim, kita sudah tidak sanggup memaafkannya, paling tidak kita tidak menzaliminya. Nah, seandainya kita tidak mampu mengawali salam dengannya, paling tidak kita menjawab salam kalau dia memberikannya. Karena memberi salam hukumnya sunnah, sedangkan menjawabnya hukumnya wajib. Karena memang ada orang-orang kita benar-benar sudah sebel dengan dia, kayaknya nggak mungkin bisa dekat lagi deh. Menyebalkan, kita udah benar-benar bete, udah benar-benar sebel nih orang. Jangankan berjumpa dengarnya, baru dengar namanya aja udah naik darah kita. Maka paling tidak kita tidak menggibainya, paling tidak kita tidak menzaliminya. Seandainya kita belum mampu mengawali salam ketika bertemu dengannya, paling tidak kita menjawab salam seandainya dia memberikannya kepada kita. Nah, karena kalau persaudaraan tidak terjaga dan mulai retak, banyak keganjalan yang terjadi, jamaah. Jangankan kita, para sahabat saja Allah katakan, wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan berpecah belah, jangan berselisih, karena akan terjadi berbagai keganjalan di tengah-tengah kalian. Terganjal masalah doro,
terjadi keterganjalan dalam hal ini, dan hal itu yang membuat dakwah ini semakin terpuruk, semakin mundur, bukan semakin maju. Nah, wasbiru, solusinya apa? Solusinya wasbiru, bersabarlah kalian. Kalau nggak sabar, nggak mungkin kita bisa menjaga persahabatan kita. Kalau kita nggak sabar, nggak mungkin kita bisa bersaudara seperti ini. Bayangkan bagaimana kesabaran Nabi kita. Sahabat beliau ada yang kaya, ada yang miskin, ya kan? Ada orang merdeka, ada orang budak sahaya. Ya, ada yang putih, ada yang tidak. Ya, ada yang wangi, ada yang kotor. Nah, karena keterbatasannya. Arab Badui terkadang begitu datang asal minta jatah ghanimah, padahal nggak ikut perang. Terkadang Nabi di atas ontanya, orang Badui datang menarik tali ontanya meminta jatah ghanimah, padahal dia nggak ikut perang. Ya, kesabaran yang luar biasa. Nabi sedang duduk di dalam majlis, di dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba ada Arab Badui masuk ke masjid dan kencing di salah satu sudut masjid. Bahkan ketika beliau sedang duduk di depan para sahabatnya, tiba-tiba ada seorang pemuda datang kepadanya dan mengatakan, "Idzanli fi zina ya Rasulullah, tolong izinkan aku berzina." Kemudian Nabi SAW menegurnya dalam hadis yang ma'ruf dengan penuh hikmah. Syahid jamaah dimulakan Allah, membutuhkan kesabaran. Karena syaitan seperti yang Nabi katakan, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun walakin fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum. Iblis dan bala tentara yang putus asa untuk menjerumuskan ahli tauhid ke dalam syirik. Tetapi dia tidak pernah berputus asa untuk merusakkan persaudaraan di antara ahli tauhid. Terkadang kita sensitif dengan saudara kita yang di atas tauhid dalam hal-hal yang seandainya itu terjadi antara kita dengan orang awam, kita tidak sesensitif itu. Demikianlah syaitan berupaya untuk merusak dan menghancurkan persaudaraan di antara kita. Kemudian yang berikutnya jamaah dimuliakan Allah, hendaknya kita saling berbaik sangka di antara kita. Masalah niat manusia kembalikan kepada Allah. Ya. Masalah niat manusia kembalikan kepada Allah. Karena kita tidak diciptakan tentang niat untuk mengontrol niat manusia. Kita tidak diciptakan untuk mengontrol manusia dan bertanya kenapa dia melakukan, untuk apa dan kapan, ya, dan kenapa. Kita tidak diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan menasihati saudara kita yang muslim apabila dia melakukan kesalahan empat mata. Masalah niatnya apa, tujuan dia melakukan sesuatu, kembalikan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Selama yang ia lakukan tidak bertentangan dengan agama Allah, tidak mengambil hak orang lain, tidak menzalimi orang lain, walaupun mungkin syaitan memberikan bisikan kepada kita atau orang lain menyampaikan kepada kita bahwa dia bertujuan buruk dan sebagainya, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini terlalu sempit untuk memikirkan niat dan tujuan orang lain, ya, Ma. Sudah cukup sempit dunia ini untuk kita. Akan menjadi lebih sempit apabila kita sudah suka menebak, mencari-cari tahu tentang tujuan manusia dalam melakukan sesuatu. Menjadi orang yang paling tidak tenang hidupnya. Saling berbaik sangka di antara kita. Ayat dan hadis tentang berprasangka sesama kita, saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi di antara kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir ana bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian berterima kasih kepada antum semua atas kerjasamanya yang baik sehingga terselenggarakan dakwah di atas tauhid dan sunnah di Semarang dan sekitarnya ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi pahala jariah buat ana dan antum dan antunna, ya. Juga mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita semua di hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala membantu ana untuk membalas kebaikan antum yang telah antum lakukan kepada ana selama ana di Semarang dan sekitarnya. Dan dengan paling tidak Allah memberikan taufik kepada ana untuk banyak mendoakan antum dengan kebaikan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma kafa'tum bihi fad'u lahu hatta turaw annakum qad kafa'tum bih." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian,
maka balaslah kebaikannya itu dengan yang setimpal dengannya. Kalau kamu tidak mampu membalasnya dengan yang setimpal dengan hal yang sama, maka doakan dia, perbanyakkan doa untuknya, sehingga engkau turau, kalian mengira, menduga bahwa diri kalian telah membalas kebaikannya. Nah, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjaga persahabatan di antara kita. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Demikian juga kepada al-ummahat wal akhwat al-karimat rahimani Allah wa iyyakunna wa baraka fikunna. Tak lupa untuk ana ucapkan kepada antunna semua jazakunallahu khairal jaza. Mudah-mudahan apa yang telah antunna berikan di jalan Allah Jalla wa'ala ini dengan hati yang ikhlas akan dibalas oleh Allah Jalla wa'ala dengan pahala jariah dan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari sisinya. Kemudian harapan kita yang terakhir semuanya, mudah-mudahan adinda-adinda kita yang masih berstatus jomblo atau single senior kali ini di pertemuan berikutnya dalam keadaan sudah punya istri, atau yang belum bersuami sudah bersuami. Nah, ya banyak banget yang amin ya nih. Berarti masih banyak belum nikah ya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan pasangan yang saleh atau salihah. Amin ya rabbal alamin. Dan ana tunggu kunjungan antum di Aceh. Barakallahu fikum. Ya. Antum dan antunna. Tentunya dengan mahram. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Dan kepada sahibul bait dan yang mewakilinya kami ucapkan atas hidangan dan jamuannya jazakumullahu khairal jaza. Dan kita bacakan kepada mereka yang telah menyediakan makanan dan minuman doa yang Nabi anjurkan untuk kita bacakan kepada siapa saja yang telah memberikan makanan dan minuman kepada kita. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang telah memberikan makan kepada kami, dan berikanlah ia minum sebagaimana ia telah memberikan minum kepada kami. Minum di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak. Dan juga di antara doa dalam hal ini adalah doa Allahumma barik fima razaqtum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rezeki mereka, rahmatilah mereka, dan ampunilah dosa-dosa mereka. Jadi jangan setelah makan langsung pulang ya. Ya minimal jazakallahu khairan. Ya, minimal jazakallahu khairan. Kalaupun tidak, hafal doa-doa di atas. Nah, wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.